Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tepat pada saat ini, teriakan tajam terdengar dari dalam celah gunung. Suasana di seluruh jajarannya langsung menegang. Ekspresi Li Xin berubah, iblis-iblis itu menyerang. Saya akan kembali untuk membantu Lin Xin. Hao Shen, kamu bisa kembali beristirahat di kuil dulu. Long Hao Shen menjawab, melawan iblis adalah tugas semua orang. Ayo pergi, kita hanya harus kembali ke atas. Saya percaya bahwa Tan Wan harus mematuhi pekerjaannya dengan ketat kali ini, dan tidak akan mengatur kita. Sambil mengatakan itu, dia berinisiatif untuk naik ke benteng. Bereaksi dengan tenang, demi kehormatannya sebagai kepala ksatria suci dia tidak meninggalkan melawan iblis. Sikap ini hanya bisa menerima pujian rahasia Li Xin, menemukan adik laki-lakinya bahkan lebih dewasa daripada di masa lalu. Ketika semua orang kembali ke benteng, fluktuasi unsur yang kuat segera terasa. Gelombang elemen ini tidak diluncurkan oleh para penyihir, tetapi berasal dari benteng pegunungan Tombal. Long Hao Shen dengan jelas melihat ke tanah benteng, untuk melihat susunan sihir bundar setiap 50 meter, semuanya berwarna putih susu. Gelombang magis lembut menyebarkan lingkaran cahaya putih tipis yang menutupi setiap sudut benteng. Long Hao Shen merasakan bahwa susunan sihir ini memiliki efek pengumpulan. Dari kejauhan, orang bisa melihat awan hitam menutupi langit dengan rapat. Jauh dari sana, 8 pilar Dewa Iblis memancarkan nafas kegelapan yang kuat. Pasukan iblis tidak cepat sama sekali. Orang hanya bisa melihat lapisan demi lapisan esensi kegelapan menggelembung dari barisan pasukan iblis, mengalir ke awan hitam di langit. Inti dari awan hitam adalah pilar Dewa Iblis Neraka Marbas. Ini adalah serangan kegabungan dari iblis neraka Marbas meskipun jaraknya masih jauh, ia sudah memegang kekuatan penindas yang kuat dari pandangan benteng. Udara di luar benteng pegunungan Tombal mulai menunjukkan gelombang beriak, tanda dari formasi pertahanan yang dikerahkan. Itu karena sabit Chai-Er, dari Dewa Kematian bahwa Chai-Er, telah berhasil menerobos, hanya merobek celah yang sangat kecil, membiarkan mereka memasuki formasi untuk sekejap. Tapi bentrokan skala besar semacam ini adalah cerita lain. Berkat blokade formasi, tidak ada esensi kegelapan sedikit pun yang tumpah di dalam benteng pegunungan Tombal. Di benteng, sejumlah besar esensi sihir bercahaya menyala, sebagian besar mengumpulkan atribut air, api, bumi, angin, dan cahaya. 10 regu benteng pegunungan Tombal merespons. 5 dari mereka mempertahankan benteng, berdiri di samping prajurit yang melawan demi mereka, memenuhi seluruh benteng. Kru Long Hao Shen dengan cepat bergabung dengan pihak Lin Xin, melihat Lin Xin memerintahkan para penyihir ini untuk mulai melantunkan sihir saat ini. Mereka melantunkan sihir tingkat kelima yang menghususkan diri untuk mengompresi energi spiritual. Karena iblis masih jauh, mereka belum mencapai jangkauan optimal sihir mereka. Sihir penyihir memiliki keterbatasan jarak, membutuhkan jarak tertentu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Semakin kuat seorang penyihir, semakin besar jarak ini akan tumbuh. Long Hao Shen mengetahui bahwa semua penyihir di tim ini berdiri dalam 6 kelompok. Sihir gabungan. Dengan sensitivitas unsur Long Hao Shen, dia bisa merasakan bahwa sihir kombinasi ini tidak hanya untuk memperkuat sihir mereka, tetapi juga untuk meningkatkan jangkauan serangan mereka. Ini pasti penelitian khusus yang dibuat oleh kuil penyihir. Tentunya, mereka pantas dikenal sebagai kuil yang kuat yang sebanding dengan kuil ksatria. Lin Xin tidak berpartisipasi dalam susunan sihir ini. Melihat kelompok Long Hao Shen kembali ke sisinya, dia segera menjadi sangat gembira. Bos, Lin Xin ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Long Hao Shen, mari kita temui musuh dengan semua yang kita miliki untuk saat ini. Kami akan berada dalam komandomu. Baiklah, setelah 2 tahun ini, Lin Xin jauh berbeda dari sebelumnya, dan tampaknya menjadi jauh lebih tidak bergantung pada Long Hao Shen. Pasukan iblis maju dengan kecepatan lambat, tetapi merasa lebih tangguh daripada batu-batu besar. Setiap kali mereka maju, pasukan mereka bertambah mantap.
Aliran udara hitam secara bertahap menyelimuti itu menggelombang sihir di benteng pegunungan Tombal juga tumbuh dalam kecemerlangan, seperti binatang ajaib yang sangat kuat di zaman kuno yang siap menyemburkan serangan terbesarnya kapan saja. Kekuatan penindas kedua belah pihak sangat menakutkan. Baik itu manusia atau iblis, semuanya mencapai titik kritis ketika serangan kedua belah pihak akan bertemu. Dengan melihat dari atas, orang dapat melihat bahwa kedua sisi itu benar-benar berbeda warnanya. Sisi iblis berwarna hitam dengan warna ungu, dan benteng pegunungan Tombal berkilauan dalam berbagai warna. Setelah melihat sihir yang sangat besar-besaran itu, bahkan dari langkah ke-9 akan merasa tidak berarti. Lin Xin berdiri di samping Long Hao Shen, berbicara dengan suara rendah, bentrokan pertama akan menjadi yang paling kejam. Kedua belah pihak akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi ini tidak akan menimbulkan korban. Tetapi tak satu pun dari kita akan berani lalai, mengeluarkan kekuatan penuh kita, jika tidak, jika musuh mengambil keuntungan, itu akan menghasilkan penindasan total. Setelah bentrokan pertama selesai, iblis akan mulai mengepung. Itu akan menjadi awal pertempuran yang sebenarnya. Teknik hati api agak istimewa, tidak dapat bersatu dengan kekuatan mereka yang mengumpulkan sihir bersama. Waktu musuh mengepung adalah saat aku akan mulai menyerang. Long Hao Shen bertanya, jika saya menggunakan sihir yang mendukung, apakah itu akan mempengaruhi sihir kombinasi mereka? Lin Xin merenung sedikit, mari kita coba lihat setelah iblis mulai mengepung. Saya khawatir fluktuasi yang tidak perlu dapat mempengaruhi prosesnya. Dan lebih jauh lagi, kekuatan saudara-saudaraku sudah cukup untuk menahan serangan iblis tanpa masalah. Kehati-hatian Lin Xin masuk akal. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Long Hao Shen, dia lebih suka menghindari risiko yang tidak perlu. Setelah dimulainya Perang Suci, benteng pegunungan Tombal digunakan untuk menghadapi serangan iblis, yang mengatakan bahwa bahkan tanpa intervensi dari Long Hao Shen, mereka masih akan menahan serangan musuh tanpa masalah. Karena itu masalahnya, mengapa membiarkan Long Hao Shen mengambil risiko? Jika itu menghasilkan reaksi sebaliknya, bukankah itu hanya akan menghancurkan reputasi bosnya? Long Hao Shen mengangguk dengan tenang. Dia tidak pernah ditandingi dengan begitu banyak penyihir, terutama ketika mereka dalam keadaan menggunakan sihir kombinasi. Jadi dia tidak memiliki keyakinan mutlak, dan dari kata-kata Lin Xin, dia dapat mengumpulkan bahwa anggota kuil penyihir memiliki kepercayaan diri yang cukup. Karena keadaannya seperti itu, mengapa dia mengambil risiko kosong? Gelombang unsur yang kuat tumbuh dalam keganasan, dan pasukan iblis yang jauh tiba-tiba berakselerasi tanpa indikasi sebelumnya. Di langit, cahaya hitam keunguan yang ganas meledak dengan keras, secara bertahap mengambil bentuk potret iblis yang ganas. Apa? Ada yang salah. Ekspresi Lin Xin berubah. Setelah bersilangan tangan dengan iblis berkali-kali, dia tahu bahwa serangan iblis ini cukup awal dibandingkan dengan biasanya. Tepat pada saat ini, bentuk iblis yang sangat besar itu perlahan mendongak. Dari mulutnya, sinar hitam keunguan ditembakkan, dan segera, 7 sinar warna berbeda melesat ke depan. Nyanyian suram dan dingin terdengar jelas bahkan dari benteng pegunungan Tombal saat 8 pilar Dewa Iblis berkumpul sama sekali. Potret iblis itu tampaknya menjadi lebih terkonsentrasi, seolah-olah sebagai iblis sungguhan, siap untuk melemparkan dirinya ke benteng. Sihir terlarang. 8 Dewa Iblis besar bergandengan tangan untuk menyiapkan sihir terlarang ini. Saat tengkorak itu terbang ke depan, awan hitam sebelumnya berubah menjadi ekornya, dan menyatu dengannya dalam proses penerbangan cepat mereka. Sihir terlarang, seru Lin Xin. Dengan emosi yang besar, dia segera mengeluarkan perintah, kumpulkan seranganmu. Kita tidak bisa membiarkan hal itu mendekat. Iblis-iblis itu tiba-tiba berubah sikap, tampak menangkap Gunung Tombal tanpa persiapan. Dan tampaknya perubahan sikap ini diprakarsai oleh perintah Dewa Iblis Marbas untuk menggunakan kekuatan 7 Dewa Iblis lainnya di samping keseluruhan serangan penyihir. Saat tengkorak ganas itu muncul di medan perang, sebagian besar penyihir di benteng-benteng pegunungan Tombal merasa seolah-olah darah mereka membeku. Bahkan segel yang mempertahankan benteng pegunungan Tombal tidak memberi mereka rasa aman. Ini semua terlalu mendadak.
Menyelesaikan sihir ini dari 8 dewa iblis membutuhkan waktu yang sangat singkat. Benteng Pegunungan Tombal sudah kehabisan waktu untuk melawan ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu. Komandan regu penyihir di benteng semuanya veteran. Seperti Lin Xin, mereka semua segera memberikan tanggapan. Dari benteng, sejumlah besar pancaran sihir meledak, berkumpul seperti hujan lebat untuk menghadapi sihir terlarang yang menakutkan itu. Han Yu, bantu aku. Long Hao Shen memanggil dengan suara rendah ke Han Yu di dekatnya, dan langsung duduk bermeditasi. Nyanyian yang cermat dan rendah keluar darinya, membawa tempo yang aneh dan bergema di area kecil. Saat kultivasinya meningkat, kapasitas Long Hao Shen untuk menilai juga tumbuh. Saat tengkorak iblis itu muncul, dia sudah memutuskan bahwa benteng Pegunungan Tombal pasti tidak bisa menahannya. Tentu saja, dia juga tidak bisa. Tetapi dia harus memberikan tembakan terbaiknya, bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan sedikit waktu, dia harus melakukan yang terbaik untuk memberi benteng Pegunungan Tombal waktu untuk menangani serangan fatal itu. Han Yu duduk bermeditasi di belakang Long Hao Shen, kedua tangannya menekan punggungnya. Dengan fakta punggawa yang mengikatnya ke Hao Shen, transmisi energi spiritual menjadi jauh lebih mudah. Bahkan tanpa menggunakan pil spiritual bergabung Lin Xin, itu memiliki efisiensi yang sama. Sementara itu, dia juga menggunakan tungku roh berkat cahayanya, yang merupakan alasan sebenarnya bagi Long Hao Shen untuk meminta bantuannya. Kecemerlangan cahaya yang keluar dari armor tumbuh lebih tinggi dalam kekuatan, dan esensi cahaya murni berkumpul ke arah Long Hao Shen dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebenarnya, apa yang Long Hao Shen tidak tahu adalah bahwa ledakan tiba-tiba 8 dewa iblis dan kekuatan penuh, serangan habis-habisan terkait erat dengannya. Dalam beberapa hari terakhir, Dewa Kematian Iblis Samigina, benteng pengusir naga harus mengasingkan diri karena luka serius, pasukan iblisnya benar-benar dikalahkan. Dan pasukan iblis Sitri juga menerima kerusakan parah. Dua benteng besar berturut-turut mengalami masalah parah. Setelah menerima laporan tersebut, reaksi pertama Kaisar Dewa Iblis adalah melancarkan serangan balik terhadap manusia. Meskipun dia tidak berpikir manusia memiliki kemampuan untuk membalas, apa yang terjadi adalah faktanya. Tujuan Kaisar Dewa Iblis mungkin hanya untuk melemahkan kekuatan manusia. Melihat gelombang serangan balasan yang tiba-tiba dari aliansi kuil, dia segera memberikan perintah ini kepada 4 benteng besar lainnya, untuk menekan aliansi kuil semaksimal mungkin, dan menghapus semua ide mereka untuk melakukan serangan balik. Pada saat kelompok Long Hao Shen tiba, Dewa Iblis Neraka Marbas baru saja menerima perintah ini, dan setelah bersiap untuk waktu 2 hari, 8 Dewa Iblis besar mengandalkan pilar Dewa Iblis mereka untuk menyimpan sihir terlarang dan dengan demikian meluncurkan serangan. Sihir terlarang yang disimpan dapat ditransfer kapan saja, tanpa perlu sihir yang panjang. Tapi ini akan sangat menghabiskan energi spiritual yang tersimpan di dalam pilar Dewa Iblis, itulah sebabnya para Dewa Iblis biasanya tidak akan menggunakannya dengan mudah. Itu untuk menimbulkan kerusakan serius pada benteng Pegunungan Tombal bahwa Marbas memutuskan untuk melancarkan serangan seperti itu. Dan tiba-tiba masalah ini benar-benar membuat benteng Pegunungan Tombal tidak siap. Skuad angin adalah yang pertama melancarkan serangannya. Penyihir angin adalah yang tercepat, baik itu sihir mereka atau kecepatan serangan mereka. Di udara, suara keras yang mengingatkan kru Long Hao Shen tentang pengalaman yang mereka miliki di gua berdesis dan tombak hijau besar bertemu langsung dengan potret iblis itu. Ratusan lampu hijau menghantam sihir terlarang hitam yang menakutkan yang membentang lebih dari 100 meter. Pada saat mendekat, potret iblis memiliki tampilan yang terdistorsi, dan sejumlah besar tornado terdistorsi dan dialihkan, jadi hanya sebagian kecil yang berhasil mengenai tubuh utama sihir terlarang, tetapi hanya memperlambat kemajuannya paling banyak. Ledakan kedua adalah penyihir bumi. Di langit, batu-batu besar dan bebatuan seukuran batu kilangan tiba-tiba muncul bergerombol, membanjiri sihir terlarang yang gelap gulita dengan kekuatan mereka. Tidak perlu disebutkan bahwa sihir elemen bumi jauh lebih berguna daripada sihir elemen angin dalam keadaan seperti itu. Meskipun sebagian diusir, sebagian besar mendarat ke sihir terlarang itu, menyebabkan kecepatannya sekali lagi melambat.
Tetapi jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan mengetahui bahwa pada saat batu itu menghancurkan potret iblis itu dengan cepat larut dan menghilang. Ia hanya berhasil memperlambat kecepatan serangan sihir terlarang ini, tetapi tidak berhasil melemahkan kekuatannya. Setelah bumi datang air, atau lebih tepatnya, es. Serangkaian sinar cemerlang berwarna biru terjalin, mengembun menjadi satu, itu berubah menjadi bola es yang bahkan lebih besar dari potret iblis itu, dan menabraknya. Bentrokan itu berdurasi singkat, dan tidak mengeluarkan ledakan apapun. Dari sudut pandang benteng pegunungan Tombal, bola es besar itu meleleh dari intinya dengan kecepatan yang mencengangkan, berubah menjadi tetesan hujan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dengan keras ke tanah. Akhirnya datanglah api. Para penyihir di bawah komando Lin Xin, dikelompokkan dalam unit 6, membentuk 10 bola api meledak yang sangat besar yang diperkuat oleh formasi sihir benteng, bertemu dengan tengkorak dalam bentuk hujan meteor. Es dan api adalah dua elemen berlawanan yang saling melengkapi secara ajaib dengan baik. Panas yang membakar datang setelah dingin yang membekukan bisa sangat menembus pertahanan batin sihir musuh. Tapi ini sepertinya gagal. Bola api yang meledak tampaknya kehilangan efisiensi saat mereka melonjak melalui sihir terlarang hitam itu, memanifestasikan aspek panik dari elemen api. Tapi tengkorak hitam itu masih berhasil menanggung kerusakan, dan setelah mempertahankan 4 serangan elemen, ia hanya kehilangan 1/5 dari volumenya. Dengan kata lain, aksi bersama 2000 penyihir hanya berhasil menghilangkan 1/5 dari kekuatan serangan sihir terlarang. Konsekuensi dari turun dari sihir terlarang yang menakutkan sulit dibayangkan. Dewa Iblis Neraka Marbas dengan dingin menatap ke benteng pegunungan Tombal yang jauh, saat ekor berasap yang diperoleh oleh potret iblis selesai menjadi sepenuhnya menyatu dengannya. Saya ingin melihat bagaimana kalian akan menolak keajaiban saya ini. Sihir terlarang utusan neraka. Samigina sebenarnya telah terluka oleh serangan manusia, dan masih terluka parah dari apa yang saya dengar, bahkan wilayahnya hampir hancur. Baiklah, biarkan aku membalas dendam untuknya. Marbas dan Samigina berada dalam hubungan yang sangat baik, karena klan iblis dan klan iblis neraka pada awalnya berhubungan sangat dekat. Ditambahkan bersama-sama, mereka kira-kira bisa menandingi iblis bulan dan iblis bintang yang agak lebih sedikit, membuat bukti yang cukup dari kekuatan mereka yang kuat. Pada saat itu, sihir terlarang supra yang mereka gunakan ini adalah utusan neraka eksklusifnya, menarik dukungan dari 7 dewa iblis besar lainnya dan klannya untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Bahkan ketika orang yang melepaskannya, dia tidak dapat mengevaluasi tingkat kekuatannya. Dia bahkan tidak berpikir untuk memperpanjang serangan setelah melancarkan serangan itu. Selama dinding benteng dihancurkan, bagaimana mungkin benteng pegunungan Tombal yang telah kehilangan pertahanan alaminya menahan mereka untuk waktu yang lama? Penghancuran kuil penyihir pasti akan menjadi pukulan paling mengerikan yang pernah ditopang oleh aliansi kuil. Ledakan. Tepat pada saat ini, sihir terlarang dengan keras memukul segel yang melindungi benteng pegunungan Tombal. Setelah mempertahankan 4 pemboman sihir, sihir terlarang hanya kehilangan sedikit kekuatannya, dan saat itu mengenai segel, seluruh gunung bergetar, dan lampu yang terdistorsi dengan panik menggelembung. Segel itu benar-benar melepaskan kekuatannya. Lingkaran cahaya putih mengembun dari segala arah, ingin menghentikan sihir terlarang sambil berusaha menghilangkannya. Tapi bentuk iblis yang lahir dari sihir terlarang menjadi lebih ganas kali ini saat berjuang untuk keluar. Orang dapat melihat bahwa pada saat kontaknya dengan pusat segel, lubang secara bertahap terbentuk. Tapi dari tampilannya, terobosannya hanya masalah waktu. Tepat pada saat ini, beberapa lusin sinar cahaya keemasan cemerlang ditembakkan dari sisi lain, mengarah tepat ke lubang yang ditusuk ke sihir terlarang. Saat melihat adegan ini, Lin Xin tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Melihat ke arah cahaya keemasan, meskipun membenci Xuan Yuan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia mengarahkan pasukan sihir elemen cahaya di bawah komandonya dengan baik. Dia telah bertahan diam-diam sampai saat itu, menunggu kesempatan ini. Terang dan gelap pada awalnya adalah elemen yang berlawanan, jika dia telah menggeser peluncuran sebelumnya, itu pasti akan berakhir sama seperti dengan regu penyihir lainnya, hanya menetralkan sebagian dari serangan.
Tapi saat sihir terlarang bertabrakan dengan segel, lubang yang dihasilkan mengarah ke intinya. Memulai serangan di sana akan menimbulkan kerusakan yang tak terhindarkan pada sihir terlarang, dan memanfaatkan sepenuhnya atribut cahaya untuk melawannya. Serangan pada intinya ini mengurangi kekuatan sihir terlarang secara maksimal. Seperti yang diharapkan, di bawah serangan dari cahaya keemasan itu, orang dapat melihat dengan jelas bahwa sihir terlarang utusan neraka menyusut sebagian besar, melemah secara global oleh serangan bersama 500 penyihir. Tongkat di tangan Xuan Yuan diarahkan ke depan. Melihat kekuatan sihir terlarang utusan neraka dijatuhkan, dia tidak bisa membantu tetapi mengendur. Serangan itu efektif. Penyihir cahaya di punggungnya tidak membutuhkan perintahnya untuk mengeluarkan energi spiritual mereka dengan kekuatan penuh, berharap untuk menghentikannya di luar formasi. Serangan mereka tampak seperti sukses besar, melihat sihir terlarang utusan neraka menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi Dewa Iblis Neraka Marbas yang jauh memiliki senyum aneh di wajahnya. Jika serangan bersama 8 Dewa Iblis besar dapat dihentikan dengan mudah, mereka tidak akan pantas mendapatkan sebutan itu. Kan pantas mendapatkan sebutan itu.